Oke, saya ulang ya. Sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan A dan B itu adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A-nya, ingat ya, A-nya nggak boleh 0. Kita menyatakan bahwa A habis membagi. Kenapa disyaratkan A tidak sama dengan 0? Karena A itu sebagai pembagi. Pembagi kan tidak boleh 0 ya. Jadi, jika terdapat bilangan C, sedemikian sehingga B-nya sama dengan A kali C. Notasinya seperti apa? A habis, ini bacanya A habis membagi B. Oke? Sekarang saya tanya lagi. 3 habis membagi 27 jika terdapat C-nya sama dengan 9, Bu. 9, Bu. 9, Bu. 9, Bu. Oke, sekarang saya mau nanya, 4 habis membagi 60 jika terdapat C sama dengan 15, Bu. berapa? 15. 15. 15, Bu. Ya, 4 habis membagi 64 jika 16, Bu. 16, Bu. 16 ya. 16, Bu. 16, Bu. 16, Bu. Teman-teman mengerti ya? Mengerti habis bagi ini, mengerti ya? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Oke. Lihat, ingat tandanya A habis membagi B. Jadi pembaginya ada di depan, lalu yang dibagi ada di belakang setelah tanda pisah itu, tanda bagi itu. Oke, saya lanjutkan. Nih, apa bedanya div sama mod? Coba perhatikan contohnya dulu. Kita lihat contohnya. 1997 dibagi 87 memberikan hasil baginya adalah, kalau kalian bikin pembagian bersusun ke bawah, hasil baginya 22 ya. Tapi tidak sampai membagi hasil pengurangannya 0 karena ada sisanya. Sisanya berapa? 83. Jadi kita bisa tulis 1997 itu sama dengan 87 kali 22 ditambah 83. Berarti ini tidak habis bagi ya. Jadi tidak bisa pakai tanda yang sebelumnya. Tidak bisa kita tulis 87 habis bagi 1997. Kenapa? Karena ada sisanya 83. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, okay. Nah, teman-teman. Tadi kan kalau habis bagi berarti 87 habis bagi 1997. Pada kasus ini tidak habis. Nah, tidak habis kalau kita tuliskan div, artinya apa? Div itu menyatakan pembagi hasil baginya 22. Hasil baginya 22. Tapi kalau dituliskan mod, maka itu yang diisi di situ adalah Sisa hasil bagi. Sisa baginya, Bu. Oke? Coba sekarang saya mau kalian hitung. 2000 dibagi 43. Saya mau nanya div-nya dengan mod-nya. Izin, Bu. Iya, siapa yang izin? Bu. Cek itu dulu. Angkat tangan dulu, Dek. Soalnya saya nih tampilkan videonya cuma 4. Joseph. Yuk, Joseph. 2000 dibagi 43. Div-nya berapa? 2000 div 43 sama dengan berapa? Div untuk 2000 dibagi 43 yaitu 46. Dengan modnya sama dengan 51. Oke. Sama teman-teman? Gunawan? Salah, Bu. Beda, Bu. Beda, Bu.
Tunggu yang lainnya. Saya nanya Gunawan dulu. Gunawan, Eh, kalau apa Bu? Kalau div-nya itu Bu 46,5 kan Bu? 46,51 sekian Bu. Jadi itu bisa dibulatkan jadi 47 Bu. Div-nya untuk mode-nya Bu. ayo. Bentar. Ya. Moodnya berapa dong? Mode-nya 22 Bu. Sekarang saya tanya Gilbert sama Sama Bu. 2000 div 43. Div-nya 46, Bu. 46. Moodnya Mode-nya 22, Bu. Anita Munte. Sama Bu, kayak Gilbert. Div-nya 46, mode-nya 22, Bu. Kalau Fani? 22, Bu. Sama Bu, kayak Gilbert. Oke. Div-nya 46, moodnya 22. Oke. Ya, jadi dibagi 2000 dibagi 43. Ingat ya, div itu adalah hasil pembagian, tapi ada sisa di akhirnya, itu adalah modnya. Gunawan dan siapa tadi ya sebelumnya yang Napi Tupulu itu? Paham teman-teman semuanya ya? Tangannya diturunkan dulu biar nanti ketika saya tanya bisa. Oke, saya lanjut lagi. Joseph Napi Tupulu. Nah, berikutnya coba 3017 mod 17. Saya nanya modnya ya. 3017 mod 17. Izin menjawab, Bu. Siapa tuh angkat tangan minta Ini tahu? menjawab Bu. Bu. Ya, Gunawan. Kalau mode-nya Bu 30 mode-nya tadi kan 17 Bu. Jadi div-nya itu 30 Bu. 300. Ayo, 30 atau 300? 100 Bu. 100 Bu. 3017 mod 17. 1000. Ayo, Fani ketawain. Fani ketawa-ketawa nih. Saya izin sebentar ya. Saya ke belakang sebentar. Teman-teman coba di Oke. Gimana? Sudah dapat? Ini Bu, Ya, kalau Gunawan. mode-nya itu ada mode-nya itu 8 Bu. Kalau div-nya itu 177 Bu. Saya nanya mod ya. Ya, 3017 mod 17 adalah mode-nya 8. 8. Oke. Terus kalau Gen Sri 3017 div 17. Sama Bu jawabannya. 8, Bu. Dengar saya baik-baik. 3017 div 17. Oh, jawabannya Bu 177, Bu. Iya, paham ya? Nggak sama ya kalau mod dengan div ya. Oke.
Paham sejauh ini? Gampang ya teman-teman. Satu soal lagi. Kalian ini pakai kalkulator ya. Ketawa lagi. Nanti kalian pas ujian gak bisa pakai kalkulator gimana? 1115. 1115 div 69. Udah angkat tangan belum selesai soalnya. Fanny sama Gilbert. Seribu 1115 div 69. Mahes Bu, 16 Bu. 16. Oke, sama ya teman-teman. Sri Nengsi, kalau 1115 mod 69. Sri Nengsi, Izin Bu, apa Bu? Sorry Bu, macet-macet Bu. saya ulang 1115 mod 69. Izin menjawab 11 Bu. Jawabannya adalah 11. Paham ya? Gampang ya teman-teman ya? Ya, oke. Silakan turunkan tangannya. Div sama mod sudah. Oke, sekarang kita masuk ke pembagi bersama terbesar dan relatif prima. Apa itu? Kita pelajari satu persatu. Pembagi bersama terbesar itu disingkatnya PBB atau Greatest Common Divisor itu GCD. Tergantung ya kalian pakai referensi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris nanti singkatannya GCD, kalau bahasa Indonesia PBB. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat. Ingat ya, tidak nol. Kita bicarakan tidak nol. PBB dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D, sedemikian sehingga di tanda apa tadi? Yang pertama sekali Habis Bagi, Bu. Habis membagi. Membagi. habis membagi. Habis membagi atau habis dibagi. Silvani Sipahutar. Silvani Sipautar. Habis membagi apa habis dibagi? Bacanya. D garis A. Habis membagi Bu. D garis A ini habis, D habis membagi A ya. Terus D habis membagi B. Jadi PBB-nya adalah D. Oke, tapi bilangan bulat yang terbesar. Yuk, kita lihat contohnya. 36 dengan 25. Faktornya apa aja? 36 tuh 1, 2, 3, 4, 6, 9, dan seterusnya. Faktor pembaginya untuk 24. Ada berapa banyak yang sama? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Habis ya? Ada 6 yang sama ya? Ya. Mana yang paling besar? 12. Maka PBB atau GCD-nya adalah GCD 3624 adalah 12. Oke, ini pelajaran SMA kan teman-teman? Silahkan. Nomor 1, 2, 3 silahkan dikerjakan dulu. Baru angkat tangannya. Kalau saya minta kerja, berapa nomor 1 jawabannya?
Resmita Simangunsong, teman-teman masih ngitung. Nomor 1, 3, Bu. nomor 1 3. Teman-teman yang lain sepakat ya? Gilbert sepakat? Sepakat, Bu. Resmita? Iya, Bu. Sepakat, Bu. Oke. Sepakat. Ya. Nomor 22, Jensri. Nomor 2 deh. 17 dan 22, Jensri. 1, Bu. 1. Oke, sama ya. Nomor 3, Ignatius. 19, Bu. 19. Oke. Bisa? Semuanya bisa ya? Ya, Gampang bisa, ya? Bu. Ya, Bu. Bu. Gampang banget. Ada yang ditanya sejauh ini? Nggak ada ya? Oke. Nah, dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika pembagi terbesar persekutuan PBB-nya atau GCD-nya dari A dan B tersebut adalah 1. Contohnya apa? 20 dan 3. 20 dan 3 itu ada yang note. 20 dan 3 itu PBB-nya cuman 1 ya. 20 dan 5 1 atau apa? 5. Cuman 1 faktornya tapi bukan 1. Ya, tapi 5. 5. Memang 1 sih yang sama ya. Sorry. 5 dan 1. PBB-nya 5 dipilih karena yang terbesar ada 5. 5 itu bukan 1, jadi itu bukan relatif prima. Yang tadi yang relatif prima pada contoh ini yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 17 dan 22. Nomor 2, Bu. 17 dan 22 Nomor 2, Bu. itu relatif prima karena PBB-nya adalah 1. Nomor 13 bukan, karena PBB-nya adalah 19. Oke? Nih. Oh, ini 3 bilangan, bukan 2 bilangan. Coba tentukan apakah 21, 3, 4, 5, 5 ini adalah relatif prima? 3 buah bilangan ya. Fanny Clara Sinaga. Izin Yang A. Bu, yang A bukan relatif prima Bu. Kenapa? Berapa PBB? Karena Bu, 21 kan di 137, 34, 1217, 55, 1511. Nggak ada Bu yang sama apanya Bu, PBB-nya. Oke, kita tampung dulu ya jawaban Fanny ya. Edgar gimana? Menurut saya, Bu, relatifnya 1, Bu. Relatifnya 1 atau pertanyaan saya, kamu mah nyampur-nyampur relatifnya 1. Saya nanyanya relatif prima atau bukan? PBB Oh, berapa? Bu. Iya, Termasuk relatif prima, Bu. iya karena Karena, Bu, dari angka 21, 34, 55, PBB-nya sama dengan 1, Bu. Di mana tadi, Bu, relatif prima itu, kalau relatif prima itu angka 1 termasuk, Bu. Terima kasih, Bu. kalau PBB-nya adalah 1, itu disebut relatif prima ya Fanny, ya teman-teman yang lain ya. Jadi 21 tuh, sorry saya koreksi ya Edgar, 21, kalau saya sebut 21 memang angka 2, 1, angka 3, angka 4. Tapi kita bicara bilangan ya Adek, bilangan 21, bilangan 34, dan bilangan 55 PBB-nya adalah 1. Jadi kesimpulannya dia relatif prima. Oke kan? Ya. Coba silakan turunlah tangannya dulu biar saya tahu siapa yang angkat tangan duluan.
Sekarang yang B. Doli Raja Guguk. Baru angkat tangan sekarang. Yang B gimana? Iya Bu, relatif prima Bu. Relatif prima. Iya Bu. Teman-teman yang lain sepakat? Saya Iya, nanya Bu. yang jarang angkat tangan ya. Karena Bu, Mm-mm. alasannya Bu, kalau yang 14 itu Bu kan apanya 127 14, Mm-mm. yang 15 135, yang 21 137 Bu. Kalau misalnya yang sama semua itu Bu satu. Mm-mm. Emang ada Bu yang 7 itu sama, tapi itu dia yang ke 15 itu beda, nggak ada yang pasangannya 7, jadi satu Bu. Terus Ya. pun Bu yang relatif prima itu kan harus satu dia apanya Bu. Jadi relatif prima Bu jawabannya Bu. Ya, relatif prima ya. 7 sih sama. 14 dan 21 sama-sama Betul. 7. Ya, 3 itu 15 itu pembaginya ada 3. 21 juga ada 3. Tapi 14 nggak ada ya. 3 nggak ada pembagi. 3 tidak membagi habis ya. Tidak membagi habis 14. Jadi yang sama-sama mereka bertiga, bilangan tiga-tiganya itu adalah bilangan 1. Jadi mereka relatif prima. Oke? Sip, turunkan tangannya. Saya mau lihat lagi siapa yang angkat tangan duluan. Malah angkat tangan semuanya. Kata saya turunkan tangannya. Sopranita yang C. Izin Bu, menurut saya itu bilangan relatif prima karena pembagiannya itu relatifnya itu ada yang 1 dan 3 Bu. Relatifnya, PBB-nya atau pembaginya. Yang benar, Nak. 1 dan 3 tuh apanya? Relatifnya, pembagi Relatifnya. atau PBB-nya? PBB-nya 3. Ya PBB Bu, yang 1 dan 3. Coba benar-benar PBB itu apa? Yang terbesar, pembagi bersama terbesar. 1 dan 3 itu pembagi bersama atau pembagi bersama terbesar, Sopranita. Kenapa Bu? Suaranya macet-macet Bu. Sopranita, saya ulang ya. 1 dan 3 yang Sopranita bilang itu pembagi bersama atau pembagi bersama terbesar? Pembagi bersama Bu. Pembagi bersama kan? Jadi pembagi bersama terbesarnya apa? Tiga Bu. 3. Kalau pembagi bersama terbesarnya adalah 3, berarti PBB-nya 3. Berarti disebut relatif prima atau bukan? Sopranita? Agak bagus Bu jaringan saya Bu. Oke, saya pindahin ke Randy aja ya pertanyaannya. Randy, gimana? Itu relatif prima atau bukan, Ren? Menurut saya ini bukan relatif prima, Bu, karena PBB-nya itu 3, Bu, bukan 1, Bu. Oke, sip. Ya, teman-teman yang lain ya. Ini bukan relatif prima. Kenapa? Karena PBB-nya bukan sama dengan 1. Oke? Ada yang ditanya? Nggak ada? Sekarang saya mau nanya. Ada 3 bilangan. 1, 8, dan 16. Apakah mereka relatif prima? Ketiga bilangan Relatif tersebut? prima, Bu. Relatif Relatif prima. prima, Bu. Relatif prima Bu. Karena Relatif prima. Karena ada angka 1, Bu. PBB-nya 1 Bu. PBB-nya 1 Bu. yang 1 itu pembaginya ya cuman 1 ya. Kalau memang ada kumpulan dari kumpulan bilangan itu adalah 1 ya,
berarti 1. Sekarang lagi yuk, dengan cepat saya dikte soalnya. 11, 121, dan 33. 11 Bu. Relatif 11. prima, Bu. Relatif Relatif prima atau bukan? Relatif prima, Bu. Bukan relatif prima, Bu. Bukan relatif Bu. Bukan relatif prima. Iya, bukan relatif prima karena 11, 33 dan 121 itu pembaginya adalah 1 dan 11. 11 Bu. Berarti PBB-nya 11 ya, Dek? Ya, bukan Ya, Bu. relatif prima. Oke, sebagian besar sudah memahami. Kita lanjut ya. Algoritma Euclidean. Algoritma Euclid adalah algoritma untuk mencari PBB dari 2 buah bilangan bulat. Jadi dibatasi ya, 2 buah bilangan bulat saja. Kalau tadi kan 3 bilangan bulat. Euclid itu penemu algoritma Euclidean, adalah seorang matematikawan Yunani. Orang-orang Yunani itu tuh pinter-pinter ya, yang menuliskan algoritmanya dalam buku yang terkenal. Bukunya namanya Elemen. Diberikan 2 buah bilangan bulat, tidak negatif. Jadi kita membicarakan bilangan bulat tidak negatif, yaitu M dan N, di mana M-nya lebih besar daripada N. Selanjutnya, algoritma Euclidean digunakan untuk mencari PBB antara M dan N. Bagaimana bentuk algoritmanya? Ini algoritmanya. Jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB M, N stop. Tapi jika N tidak sama dengan 0, lanjutkan ke langkah 2. Bagilah M dengan N, dan misalkan R adalah sisanya. Ganti nilai M dengan nilai N, dan nilai N dengan nilai R. Lalu ulang kembali ke langkah 1. Kalian udah belajar algoritma, adik-adik? Sudah pernah belajar algoritma? Halo? Belum? Belum, Bu. Oh, jadi belum bisa menuliskan. Edward, kenapa angkat tangan? Maaf, Bu. Oke. Nah, tunggu sebentar ya. Jadi saya mau tunjukkan algoritma itu apa sih? Saya kembalikan dulu ke sini. Nih, algoritma. Algoritma adalah urutan logis langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Langkah-langkah penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis. Nih, algoritma itu berasal dari nama penulis buku yang terkenal. Nah, cara algoritma, kita bayangkan begini deh algoritma tuh. Misalnya cewek-cewek nih atau cowok-cowok juga biasa bikin kue, ada aja ya. Resep membuat kue dorayaki. Ada langkah-langkahnya. Teman-teman nggak mungkin ya bikin kue dorayaki itu langsung dibalik. Apanya yang dibalik kayak gitu? Kocok dulu telurnya dengan pasir. Bukan dengan pasir ya. Kocok telurnya hingga agak mengembang dengan pengocok dengan gula pasir, dengan pengocok manual atau mixer. Setelah adonannya rata, mengembang, baru masukkan terigunya.
Baru aduk hingga rata. Habis itu masukkan susu cairnya. Aduk lagi sampai merata. Habis itu masukkan madunya dan 1 bungkus Milo saset. Aduk lagi sampai merata. Terakhir, masukkan baking powder dan aduk kembali. Sebelum dimasak, diamkan dulu adonannya selama kurang lebih 15 menit dan tutup dengan serbet agar adonannya mengembang. Lalu masak adonan tersebut sedikit pada teflon yang telah dipanaskan sebelumnya dengan api kecil. Kemudian balik secara perlahan dan tunggu hingga matang lalu diangkat. Terakhir, oleskan coklat pada permukaan dorayaki dan tempel pada dorayaki yang lainnya. Jadi algoritma itu kita bisa bayangkan adalah langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya nih apa sih saat ini? Masalahnya kita pengen makan dorayaki gitu. Dorayaki coklat. Langkah-langkahnya untuk menyelesaikannya seperti apa? Ya ada tahapan-tahapannya. Nggak bisa loncat langsung dari satu ke satu langkah ke satu langkah berikutnya ke satu langkah berikutnya. Sama seperti algoritma yang tadi saya sampaikan. Algoritma Euclidean itu adalah algoritma untuk menyelesaikan masalah. Ini langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah PBB dari 2 buah bilangan. Bukan 3, bukan 4 ya. Hanya 2 bilangan. Jika N sama dengan 0, PBB ini M, N. Oke, M, N. Kalau N-nya 0, maka berhenti ya langkahnya. Kenapa? Kenapa kalau N-nya sama dengan 0 berhenti langkahnya? Karena nggak bisa dibagi, Bu. Karena tidak ada yang bisa membagi. Jika N-nya tidak sama dengan 0, maka lanjutkan ke langkah 2. Jadi pertama sekali dicek. N-nya 0 apa enggak. Terus langkah kedua apa? Bagilah M dengan N. Dan misalkan R itu adalah sisanya. Oke? Setelah itu ganti M-nya jadi dengan nilai N. Dan nilai N R. Ganti. Lalu ulang lagi ke langkah 1. Lihat, sekarang kan M-nya dengan N itu diganti dengan N dengan R. Berarti kembali ke langkah 1, apa yang dicek? Jika R sama dengan 0, iya kan? Iya. Jika R sama dengan 0, maka M-nya adalah PBB. Stop. Jika R tidak sama dengan 0, lanjut lagi sampai habis. Ya, teman-teman. Algoritmanya begitu ya. Yuk, dengan algoritma Euclidean, coba tentukan PBB-nya. 1 dan 5. Gimana ya? Itu udah bisa ya? Udah pasti ya? 1 dan 5 udah pasti kan? Udah pasti. Relatif prima lagi ya. Ngapain kita disuruh pakai algoritma Euclidean? Coba dari contoh yang pertama yang mudah sekali dulu. Kalian kerjakan 1 dan 5. Sehingga nanti ada bilangan-bilangan yang cukup besar. Kalian sudah bisa menggunakan algoritma Euclidean tanpa mencari pembaginya. Kalau pakai pohon faktor 14.038 tuh panjang kali ya. Pohon faktornya. Iya, panjang kali itu. Coba pakai algoritma Euclidean. Yang A dulu. Berapa langkah dia berhentinya? Yang bisa boleh angkat tangan. Izin jawab, Bu. Siapa tuh?
Mahes. Samuel berapa, Bu? Oh, Samuel. Langkahnya berarti ada satu. Ada satu Satu langkah. langkah. Ya. Coba gimana? Yang pertama sekali kamu 1 dan 5 ya, saya tunjukin Euclideannya. Algoritmanya 1 dan 5. Jika Jika 5 dibagi 1, dengan 5 terus 5 sama dengan 5 kali 1 tambah 6. gimana? Coba Samuel, suara kamu nggak jelas di saya. Jadi 5 bagi 1 sama dengan 0, baru itu bisa sama dengan 5 sama dengan 5 kali 1. Jadi sebenarnya bisa 2, bisa 1. Ya, oke. Berarti 1 kali loop ya ini ya. Algoritma Euclideannya 1 kali jalan ya, 1 kali ngeran. Jika kita punya 5 dan 1, maka di sini dalam kasus ini M-nya siapa? 5. 5, Bu. M-nya 5, Samuel. Iya. Nanti suara siapa? Iya, Bu. M-nya 5. M-nya M-nya 5, 5, N-nya 1. Iya. Oke. M-nya 5, N-nya 1. Dia cek dulu. N-nya sama dengan 0 nggak? Enggak. Tidak, Bu. N-nya tidak sama dengan 0. Lanjut ke step 2. Bagi M dengan N. Bagi 5 dengan 1. Ada sisanya? Tidak, Bu. Sisa 0. Sisanya 0 ya. Ganti 5 dengan nilai 1. Ganti 1 dengan nilai 0. Betul? Ya, Bu. Lalu ulang kembali ke langkah 1. Ketika di langkah 1, syarat yang pertama if-nya udah terpenuhi ya. R-nya kan 0 ya. Yang sisanya tadi kan 0. Ya, N-nya tuh kan jadi R. Berarti R-nya sama dengan 0. Maka apa? Maka 5 atau 1 sekarang? 1, Bu. 1, Bu. 1, Bu. Samuel nih masih. Samuel. Tadi kan M-nya diganti dengan 1 ya. Makanya 1 adalah PBB dari 5, 1. Kayak gitu ya. Jadi 1 kali ngeloop ya. Loop itu 1 kali putaran aja algoritmanya, tidak berulang kali. Oke? Coba teman-teman. Oh, sebelum ke sini saya tunjukin dulu. Misal M sama dengan 80, N sama dengan 12. Dipenuhi nggak syaratnya? M-nya harus lebih besar dari N ya. 80, 12. Jadi kita tempatkan isi M itu adalah bilangan yang lebih besar daripada N. Kalau mencari PBB-nya dengan algoritma Euclidean gimana? 80 sama dengan 6 dikali 12 ditambah 8. Oke? 12 akan menggantikan siapa? 12 akan menggantikan 80. 8 akan menggantikan 8 akan menggantikan 12. Lalu kita cari lagi 12 sama dengan 1 dikali 8 ditambah 4. Selanjutnya 8 menggantikan 12, 4 menggantikan 8. Sisanya 0. Berhenti ya? Ya, berhenti tahapannya ya, karena sisanya sudah 0. Syarat terpenuhi yaitu N sama dengan 0. Maka PBB-nya adalah yang diambil adalah 4. Coba kalian gunakan seperti ini untuk menghitung nomor 2, 123 277. Jangan salah menempatkan M dan N. Sudah dicatat 123 dengan 277? Sudah, Bu. Oke, 123 277. Coba buat seperti ini.
Bagi yang sudah ketemu boleh angkat tangannya. Doli. Doli Raja Guguk. Gini Bu, kalau apa Bu, jawabannya ya Bu. Apa algoritmanya dapat Bu. Kan gini Bu, cara apa Bu? 277 itu kan yang pertama 277 dulu Bu, yang lebih besar. Aku buat Bu, 2 kali 133 tambah 11 Bu, biar nanti hasilnya 277. Baru pindahkan yang 133-nya Bu, yang N tadi di N-nya tadi ganti yang N digantikan jadi R Bu. Jadi 133 itu kan sama dengan nanti kan itu yang dikalikan 11 itu nanti kan Bu. Karena 133 yang pertama tadi kan 2 kali 133 tambah 11. Bentar Doli bentar. Oh iya Bu. Tadi kan 277. Iya Bu. Siapa yang jadi M dan N? Oh, yang menjadi M 277 Bu. Ya, jadi N berarti 123. Iya Bu, yang N 133 Bu, yang N. 123 nak. Enggak 133 Bu. Ini? Oh iya, salah Bu, salah aku Bu. Iya, enggak apa-apa. Coba diganti. Yang Bu. Gunawan lebar kali ketawanya. Ngetawain si Doli. Coba, siapa ya yang angkat tangan tapi belum pernah saya panggil? Mana nih yang angkat tangan? 9 orang. Nggak apa-apa ya Doli ya, diperbaikin lagi ya nak ya. Iya Bu, enggak kayak tadi enggak fokus nih soalnya Bu. Oh ya nggak apa-apa. Edward lagi. Edward boleh dek. 123 ya Edward ya, 123 ya nak ya. Iya Bu, iya Bu. Ya. Pertama Bu, M-nya itu 277, N-nya 123. Ya. Pengerjaan pertama 277 sama dengan 2 dikali 123 ditambah 31. Oke. Langkah kedua 123. Halo Edward. 31 sama dengan. Halo Dek. Oh. Hilang tadi Dek. Di langkah kedua nak. 123 itu menggantikan 277. Lalu 123 diganti siapa? Izin Bu, suaranya patah-patah Bu. Patah-patah. Bukan patah-patah, putus-putus Dek. Oke, ulang. Langkah kedua Dek. Edward. Baik Bu, langkah kedua nilai N-nya menjadi M, yaitu 123 sama dengan 3 di Saya aja yang nggak denger Edward atau teman-teman yang lain juga nggak denger Edward ya? Kedengaran, Bu. Nggak kedengaran Bu. Oke, Edward sorry ya, saya ganti ya nak ya. Soalnya kita nggak dengar suara kamu. Iya Bu. Udah muncul. Coba lagi Edward. Coba lagi. Di langkah kedua 123 menggantikan 277. Lalu? Sama dengan 3 dikali 31 ditambah 30. Tetap nggak kedengaran ya. Sorry ya, Edward saya ganti ya. Coba. Mana nih yang angkat tangan lagi? Tesalonika boleh? Terima kasih Bu. Di sini langkah step 1-nya sama ya? Langkah satunya sama ya ya? Bu. Langkah keduanya 277 digantikan dengan 123 dan 123 digantikan dengan 1 kali 31 ditambah 30. Berarti diganti oleh 31 ya, bukan dikali. Iya Bu. Langkah ketiga 123 diganti dengan 31 dan 31 sebelumnya diganti dengan 2 kali 15. Tadi sisanya Tambah berapa? 0. Di langkah 2 sisanya berapa? 30 Bu. 30 Bu, sorry. Di langkah ketiga
123-nya diganti dengan 30, sehingga menghasilkan 2 kali 15 tambah 0, Bu. Karena sisanya 0, Bu. Bisa diulang di langkah ketiga, Nak? Di langkah ketiga, 123 diganti dengan 30. Dan 30 menghasilkan 2 kali 15 tambah 0, karena sisanya itu 0, Bu. Itu udah langkah keempat atau langkah ketiga ya? Ayo teman-teman yang lain. Teresia Silalahi yang disebutkan si Tesalonika itu langkah ketiga atau langkah keempat? 30 sama dengan 2 kali 15 ditambah 0. Langkah ketiga, Bu. Langkah ketiga. Senyum. Gunawan, ini saya berurutan apa yang muncul di layar saya ya. Tesalonika sebelahnya Teresia, habis itu Gunawan. 30 sama dengan 2 kali 15 ditambah 0 itu langkah berapa? Itu langkah ketiga, Bu. Ketiga. Yang pertama 277, habis itu langkah kedua 123 yang akan dieksekusi, habis itu langkah ketiga. Disitulah, Bu, sisanya yang apanya tadi, yang setelah 123. Sisanya udah 0 ya. Iya. Berarti 3 kali pengerjaan ya. Oke, berarti yang B 3, yang A 1. Sekarang yuk yang C lagi yuk, yang terakhir. Jangan salah memilih M dan N ya. M harus lebih besar daripada N. Sopranita. Teman-teman masih ngitung bentar lagi ya, tunggu beberapa detik lagi. Boleh Sopranita? Open mic. Izin, Bu. Langkah pertama itu M-nya itu 14.038. Iya. Dan N-nya itu 1.529. Langkah pertama yang 14.038 itu sama dengan 9 kali 1.529 ditambah 277. Oke. Kemudian langkah kedua 1.529 itu dikali sama dengan 6 dikali 253 ditambah 11. Oke. Kemudian langkah ketiga yaitu 253 sama dengan 5 dikali 5 dikali
25 ditambah 3. Jadi sisanya di langkah kedua berapa? Di langkah keempat, di langkah ketiga berapa sisanya? Sebentar, Bu. Kalau di langkah kedua itu sisanya 11, Bu. Iya, jadi selanjutnya Selanjutnya 253 itu sama dengan 5 dikali 5 dikali 25 ditambah 3, Bu. kenapa 5 dikali 25, Dek? Maaf, Tadi salah ngitung. kayaknya salah ngitung. Oke. Diperbaikin dulu ya, Sopranita ya. Luis Lubis coba. Izin Bu, yang dari yang pertama bener Bu. Yang Oke. kedua 1529 sama dengan 5 kali 277 sisanya 144 Bu. Kemudian 277 sama dengan 1 kali 144 sisanya 133 Bu. Kemudian langkah keempat 144 sama dengan 1 kali 133 sisanya 11 Bu. Kemudian langkah yang berikutnya 13 1 kali 11 sisanya 2. Kemudian langkah berikutnya 11 sama dengan 5 kali 2 sisanya 1. Lalu langkah yang terakhir 2 sama dengan 2 kali 1 sisanya 0 Bu. Terima kasih Bu. Jadi Luis ada berapa tahap? Ada berapa kali looping? Ada 7 kali Bu. 7 kali. Gimana Sarah sama Naibaho? 5 kali, Bu. 5 kali. Kenapa? Iya, Bu. Di mananya terjadi simplifikasi? Yang waktu di tahap 4 tadi itu beda, Bu. Di langkah keberapa yang beda sama Luis Lubis? Keempat, Bu. Kenapa? Sarah gimana bikinnya? 144 sama dengan 1 dikali 133, sisanya 11, Bu. Ayo Luis, sisanya berapa? Yang langkah keberapa Bu? 4, kata Sarah. Yang langkah keempat sisanya 11 Bu. Iya, sama Sarah. Terus, lanjut. Langkah kelima. Udah habis? Masih ada, Bu. Iya. Langkah kelima apa? 133 sama dengan 11 dikali 11, sisanya 1. Sampai situ aja. Kenapa sisanya 1 sampai situ? Kan sampai N-nya sama dengan 0. Coba. Yang ke-6-nya 0, Bu. Nih, coba lihat ya. Algoritma Euclidean-nya stop. Algoritma tersebut stop jika syaratnya apa? If N equal to 0, then maka M-nya adalah PBB-nya. Kalau sudah N-nya sama dengan 0 baru stop. If then else. Else-nya apa? Jika N not equal to 0. Maka lanjutkan ke step berikutnya. Jadi kalian harus berhenti langkahnya ketika ditemukan bahwa N-nya sama dengan 0. Dengan kata lain sisanya adalah apa Sarah? Sisanya haruslah 0, Bu. Iya, ya teman-teman. Jadi berapa langkah? 7, Bu. 7, Bu. 7. Paham ya teman-teman ya? Untuk pelajaran kita hari ini, pertama kita belajar tentang habis bagi. Yang kedua, kita belajar tentang diff dan mod. Yang ketiga, kita belajar tentang PBB. PBB, oke. PBB atau GCD. Nama lainnya PBB, GCD. Jangan nanti bingung kalau saya keluarkan ada soal bahasa Inggrisnya GCD.
Terus dan yang terakhir algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean itu adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah PBB. Perhatikan syarat-syaratnya ya. Kapan stepnya itu berhenti? Syaratnya apa? Oke teman-teman, ada pertanyaan? Ini ada yang masih angkat tangan, Luis Lubis. Ada yang ditanya? Mau. Ya, teman yang lain ada yang ditanya? Sejauh ini? Paham semua? Paham. Diam artinya paham ya. Bahasa pemrograman apa yang kalian sudah pelajarin? Yang sudah kalian bisa mengoperasikannya? Masih belajar bahasa sih, Bu. Bahasa Dignatius sibuk. apa? Operator sibuk. Si sudah ya? Masih dipelajari. Sibuk. Masih. Oh, lagi dipelajari. Udah mulai ngoding? Belum? Belum. Udah Bikin apa? Bikin apa, Nak? Bikin soal tentang pembelian, Bu. Menyelesaikan soal, Bu. Kan soal aritmatika. Soal, Bu. Aritmatika. Oke, pembelian. Oke, bisa dong algoritma Euclideannya dicoba diisi. Ya, Bu. Oke, Stefani mantap. Perwakilan ya, Stefani bilang bisa, teman-teman yang lain oke berarti bisa ya. Kita tunggu ya nanti ya di pertemuan berikutnya atau nanti di praktikum. Saya lihat. Bisa nggak sampai menghasilkan ngeran? Kira-kira algoritma Euclidean ini membantu kalian menghitung PBB atau tidak? untuk membantu, Bu. Iya. Ya, ketika tadi udah soalnya belasan ribu, itu kalau kita pakai pemfaktoran ya cukup panjang ya, tapi dengan algoritma Euclidean hanya ada berapa step tadi siapa yang ngerjain saya lupa, itu hanya ada 7 step. Oke, membantu ya teman-teman. Jadi memanfaatkan algoritma itu untuk mencari PBB dari 2 buah bilangan, tidak 3 buah bilangan ya, masih 2 buah bilangan. Bagaimana kalau ada 3 buah bilangan? Apa yang kalian lakukan? Coba beritahu saya. Ada yang punya ide? Ketika masalahnya 3 buah bilangan, bagaimana menerapkan algoritma Euclidean? Ada yang punya ide? Silahkan. Jadi, idenya adalah ketika ada 3 buah bilangan atau lebih, dimulai dari 3 buah bilangan, maka kamu pilih dulu dari 2 buah bilangan itu, pilih 2 dulu, kerjakan, hasilkan PBB dari 2 buah bilangan, baru PBB tersebut kamu cari PBB-nya dengan algoritma Euclidean dengan satunya lagi, pasangkan dengan satu yang tersisa tadi. Apa yang dipasangkan? PBB dari 2 buah bilangan yang pertama yang kamu dapatkan. Paham ya? Jadi kalau ada 4, kamu hasilkan dari 2, gabungkan dia dengan yang satu, hasilkan PBB, gabungkan lagi dengan yang tersisa. Oke? Jadi kalau ada 6, begitu seterusnya. Ya, teman-teman? Bagaimana memilihnya? Yang pertama sekali, pilihlah dari 3 tersebut atau lebih tersebut 2 buah bilangan terbesar. 2 buah bilangan terbesar baru kamu gabungkan dengan urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima, dan seterusnya. Oke, kira-kira nanti bisa ya dikembangkan, digeneralisasi algoritma Euclideannya. Tapi coba dulu dengan bahasa yang kalian sudah pelajari, bahasa C, coba dulu algoritma Euclideannya. Oke, teman-teman, kira-kira bisa ya? Nanti tinggal dikembangkan untuk 3 bilangan atau lebih.
Pelajaran hari ini, materi hari ini saya rasa cukup. Hari Jumat nanti bisa diperdalam lagi untuk PBB ini, untuk teori bilangan ini. Minggu depan kita akan pelajari teori bilangan lanjutan. Jika tidak ada pertanyaan, saya minta tolong ada yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita.